Halo semua, perkenalkan nama aku Ramania Nabila dengan NIM 11224.089. Di video kali ini saya akan mengupas sengketa merek Gajah Duduk. Pasti kalian udah tahu kan sarung legendaris merek Gajah Duduk ini? Nah, di balik kebesaran namanya, ternyata merek ini menyimpan sengketa penegakan hukum yang sangat rumit dan menarik untuk kita bedah. Nah, yang terjadi di sini bukanlah persaingan dagang biasa antar kompetitor, melainkan konflik hukum terkait tarik-menarik kepemilikan aset hak kelayakan intelektual. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, dalam dunia bisnis, merek bukanlah hanya sekedar nama, melainkan aset tak berwujud yang mahal dan wajib dilindungi hukum. Nah, udah ada gambaran kan apa yang dimaksud dengan sengketa dan apa yang dimaksud dengan merek? Mari kita mulai kronologinya. Pihak utama dalam mendukung kasus ini yaitu PT Prismatex Textile Industry selaku produsen asli sarung Gajah Duduk melawan PT Gajah Duduk dengan entitas berbeda penerima transmisi merek dan tim kuartor yang mewakili para kepentingan kreditor. Kasus bermula ketika PT Prismatex mengalami krisis keuangan yang hebat hingga akhirnya diputuskan pailit oleh pengadilan niaga. Permasalahannya sebelum atau saat masa krisis, aset paling berharga yaitu merek Gajah Duduk telah menggantikan kepemilikannya perusahaan lain yaitu PT Gajah Duduk. Tim kuartor menilai merugikan para kreditor, sedang menuntut pelunasan hutang. Akhirnya kuartor mengajukan gugatan pembatalan merek tersebut ke pengadilan niaga agar merek Gajah Duduk dikembalikan menjadi harta pailit. Dari kacamata hukum, objek yang menyaksikan ini adalah hak eksklusif atas merek dagang Gajah Duduk. Aturan yang bersinggungan di sini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek, serta Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PPKU. Nah, mengapa situasi tersebut bisa terjadi? Dalam hukum kepailitan terdapat hukum Actio Pauliana. Ini adalah hak kurator untuk membatalkan transaksi atau pengalihan aset dilakukan debitur sebelum pailit. Apabila tindakan tersebut terbukti pada dasar etika tidak baik dan merugikan kreditor, akibat hukum sangat tegas melalui pengadilan niaga, jika pengalihan merek itu dibatalkan, maka PT Gajah Duduk dengan hak legal atas merek tersebut. Merek akan ditarik kembali oleh negara dan dilelang oleh kurator untuk membayar hutang PT Prismatex. Sengketa ini ibarat badai besar. Lalu, bagaimana dampaknya pada bisnis konsumen? Pertama, kepercayaan konsumen dan reputasi. Konsumen dan distributor menjadi ragu atas ketidakpastian barang. Yang kedua, merek. Merek yang sedang bermusuhan atau mengalami kepailitan, maka perekonomiannya merosot tajam di mata investor. Ketiga, keberlangsungan usaha. Fokus perusahaan terpecah yang akhirnya menyedot biaya hukum yang besar. Akibatnya akan menghentikan produksi. Pelajaran yang bisa diambil oleh para pelaku dari kasus ini adalah yang pertama, transparansi pengelolaan aset. Jangan pernah mengalihkan hak aset kekayaan intelektual sepihak dengan itikat buruk, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Yang kedua, pisahkan kepemilikan merek dan operasional perusahaan secara jelas dan sah di mata hukum sejak awal berdirinya perusahaan. Yang ketiga, pahami hukum kepailitan. Selamatkan aset dengan cara memindahkan, krisis justru memicu gugatan Actio Pauliana yang jauh lebih fatal. Nah, dari kasus ini, kesimpulannya adalah merek merupakan jantung dari sebuah bisnis. Cara melindunginya bukan hanya sekedar mendaftarkan di awal, tapi juga mengelola dengan integritas dan memenuhi hukum yang baik. Jangan sampai aset hancur karena sengketa. Sekian video analisis sengketa merek Gajah Duduk dari saya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye!